Saya dari Prodi S1 Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan perusahaan McDonald's. Yang pertama, profil perusahaan. McDonald's Corporation itu perusahaan makanan cepat saji di Amerika Serikat. Jadi didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard sama Maurice de McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Jadi McDonald's Corporation ini itu berdiri sejak 1955 ketika Ray Kroc itu ada. Kan mereka kan pendirinya tadi dioperasikan sama Richard sama Maurice. Terus ada datang namanya Ray Kroc, dia itu penjual multimixer. Jadi dia yang mewaralabakan restoran McDonald. Jadi Kroc itu ngasih nama McDonald's, dan dia yang punya inovasi buat menawarkan makanan sederhana seperti hamburger seharga 15 sen yang terkenal hingga saat ini. Nah, McDonald's juga punya saham. Jadi McDonald's itu berfokus sama merek intinya. McDonald's mulai melepaskan diri dari rantai lain yang diperolehnya selama 1990-an. Jadi perusahaan ini tuh punya saham yang mayoritas di Chipotle Mexican Grill hingga Oktober 2006. Itu ketika McDonald's sepenuhnya mendivestasi dari Chipotle melalui bursa saham gitu. Nah, kenapa sih McDonald's terkenal itu? Nah, jadi McDonald's terkenal tuh karena pelayanannya yang cepat dan praktis, membuat McDonald's banyak digemari masyarakat. Terus menu yang disajikan itu juga disesuaikan setiap negara. Jadi kayak misalnya kayak ada event kayak di Jepang itu cherry blossom, atau di Indonesia ngeluarin makanan khas Indonesia kayak rendang. Nah, hal tersebut itu buat McDonald's ini tuh jadi kayak semakin melokal di setiap negaranya gitu. Jadi kisah dibalik kesuksesan McDonald's pun itu membuat orang jadi penasaran. Terus ke case perusahaannya, itu McDonald's secara agresif itu mereka itu berekspansi ke luar negeri selama 1980-an. Di tahun 1980-an itu dengan nambahin lokasi di Eropa, Asia, Filipina, sama Malaysia. Tapi pertumbuhan yang terlalu cepat ini itu banyak perjuangan. Jadi kayak lebih mengeluarkan effort lebih gitu di tahun 1990 dan awal 2000-an. Jadi perusahaan itu kehilangan fokus yang banyak, kehilangan fokus, terus kehilangan arah karena nggak fokus gitu loh. Mereka tuh terlalu menggebu-gebu, jadi nggak bisa fokus sama satu tujuannya gitu. Dan mereka menambahkan sebanyak 2000 restoran per tahun. Jadi mereka makin nggak bisa fokus sama apa yang mau, maksudnya kayak fokusnya itu terpecah gitu, terlalu banyak cabangnya yang mereka buat. Nah, terus selain itu karyawan itu nggak dilatih cukup tepat dan cukup baik. Jadi menurutnya pelanggan itu karyawan itu responnya itu kurang baik. Jadi mungkin mereka kurang melatih pelayanannya karena itu tadi terlalu banyak cabang yang dibuka. Jadi mereka nggak bisa fokus sama satu-satu. Mereka asal keluarin, tapi mereka nggak fokus sama pelayanannya. Mereka nggak ngecek pelayanannya satu persatu, dan mereka pun itu dan McDonald's pun itu di sana itu mulai muncul saingan-saingannya yang lebih murah, yang lebih sehat,
yang lebih inovatif kayak gitu. Terus selera sama tren konsumen itu juga berubah dari awal 2000-an, dan makanan baru di McD itu penawarannya gagal di banyak bidang. Karena itu tadi, karena mereka nggak bisa ngikutin customernya, mereka nggak bisa up to date, mereka kurang inovatif, jadi gagal gitu karena terlalu fokus pada mengeluarkan cabang yang banyak itu tadi. Lanjut ke pertanyaan, apa nilai merek inti McDonald's dan apa ini berubah selama bertahun-tahun? Nah, nilai mereknya itu makanan panas dan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau dengan kenyamanan McDonald's. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kan itu tadi ditanya, apa ini berubah selama bertahun-tahun? Iya. Jadi seiring berjalannya waktu itu, kalau McD menggunakan nilai tersebut, nilainya ini, makanan panas dan berkualitas tinggi dengan harga yang tinggi dan dengan kecepatan dan kenyamanan McDonald's dengan harga yang tinggi. Mereka kasih poin dengan harga yang tinggi, sedangkan mereka punya saingan itu bisa mengeluarkan harga yang lebih rendah. Jadi seiring berjalan waktu itu, kalau McD pakai nilai ini terus menerus, itu bakal nyiptain penurunan yang drastis, karena seperti yang saya katakan tadi, sudah banyak restoran baru yang menjual makanan yang sama namun dengan harga yang lebih murah atau inovasi yang lebih baru. Jadi meskipun mereka membeli makanan yang sama dengan harga yang sama, namun di toko lain tuh inovasinya tuh lebih baru, kayak misalnya packagingnya itu bisa di recycle, ataupun mereka bisa mendapatkan voucher gratis atau apapun itu, mereka bakal konsumen itu bakal lebih tertarik karena itu tadi, harga yang murah atau inovasi gitu. Jadi McD itu ngeluarin, karena itu McD itu ngeluarin menu yang ramah di kantong dan dapat dibeli siapa aja, serta menambahkan fasilitas-fasilitas yang baru dan nyaman untuk setiap outletnya. Jadi karena mereka mengalami penurunan itu, yang terjadi karena kurang fokus tadi. Jadi mereka McD ini terlalu fokus sama cabang. Jadi mereka terlalu mau menggebu-gebu McD itu ada di mana-mana, tapi mereka nggak mau fokus sama satu-satu outletnya. Jadi kayak mereka nggak ngasih pelayanan yang bagus, mereka nggak ngasih inovasi, cuman mereka menggunakan harga yang tinggi kayak gitu. Jadi mereka pun mulai ngelakuin inovasinya itu. Jadi mereka mulai membuat menu yang bisa dibeli oleh semua kalangan gitu. Jadi mereka mulai membuat menu yang murah, mereka mulai membuat menu yang ramah di kantong siapa saja yang ingin membeli gitu. Terus mereka juga nambahin fasilitas-fasilitas di beberapa outletnya. Jadi misalnya kayak mereka tambahin sofa, mereka tambahin TV, mereka tambahin arena bermain untuk anak-anak kayak gitu. Soal kedua, bagaimana McDonald's menumbuhkan ekuitas mereknya selama bertahun-tahun? Apakah McDonald's berubah dalam waktu ekonomi berbeda atau di berbagai belahan dunia? Jadi McDonald's ini mereka itu meningkatkan basis konsumennya melalui pertumbuhan global dan perluasan produk. Dengan itu mereka menggebu-gebu mengeluarkan banyak outlet. Mereka mau seluruh dunia itu mengenal
apa sih itu McDonald's? Pasti nggak ada yang nggak tahu McDonald's. Iya, restoran ayam kayak gitu. Jadi dengan kayak gitu cara mereka itu dengan pertumbuhan global dan perluasan produk. Nah, tapi mereka juga punya inovasi baru. Itu mereka ngenalin McCafe yang cukup sukses secara langsung menargetkan konsumen di industri kopi yang sedang rame dan mencuri saham dari perusahaan-perusahaan lain kayak perusahaan kopi. Mungkin nggak sepenuhnya mencuri, cuman mereka bisa membuat fokus konsumen itu teralihkan yang biasanya kopi itu enaknya di sini kayak gini-gini. Mereka fokusnya itu teralihkan, jadi kayak ini McD punya McCafe baru, mereka punya produk kopi baru, mereka punya cafe McD yang ada kafenya kayak gitu. Coba yuk kayak gitu kan. Jadi fokus konsumen dari perusahaan lain itu bisa langsung belok ke McDonald's kayak gitu. Itu caranya. Terus kampanyenya McD itu kan juga I'm loving it. Jadi nyambung sama basis konsumen yang besar. McD itu buat mereka kembali lagi meskipun sebelumnya mengalami penurunan, tapi dengan adanya inovasi-inovasi tersebut itu mulai berdatangan lagi. Terus McDonald's juga meningkatkan basis konsumennya melalui pertumbuhan global dan perluasan produk itu tadi, dengan cara memperluas cabang dan membuat produk-produk baru. Nah, strategi pelayanan kompetitif yang digunakan McDonald's dalam layanan yang pertama dari kualitas produknya. Jadi McDonald's itu strategi pelayanannya itu di produk, pemanfaatan layanan buka 24 jam. Jadi mereka itu memang mungkin ada beberapa konsumen yang komplain karena ada pelayanan yang kurang, namun mereka itu mempunyai pelayanan lain dengan membuka outlet McDonald's itu selama 24 jam. Terus mereka juga punya drive-thru. Terus melalui iklan, kolaborasi brand seperti McDonald's X kayak gitu. Pasti ada promo. Terus mungkin inovasi menu baru, pemanfaatan teknologi kayak contohnya sekarang McD itu daripada antri panjang ke kasir, sekarang itu di McDonald's tuh ada yang namanya tuh mungkin bukan TV ya, kayak touchscreen lebar gitu untuk memesan menu. Jadi misalnya kalau bisa menggunakan m-banking dan bisa dibayar di kasir. Jadi misalnya kalau kita udah pencet menunya, kita udah pilih menunya, nanti kalau sudah deal dan oke, akan mengeluarkan struk yang bisa dibayar di kasir. Ataupun kalau misalnya kalian kalau mau langsung bayar di sana, mungkin bisa scan QR gitu. Jadi pemanfaatannya itu mereka keren banget. Terus analisis biaya yang matang juga dari McD. Nomor 3, menurut Anda risiko apa yang akan dihadapi McDonald's di masa depan? Nah, menurut saya McDonald's itu perlu melayani makanan berkualitas tinggi. Soalnya pelanggan itu sekarang menuntut itu makanan yang berkualitas tinggi dan sehat. Terus sedangkan McDonald's itu spesialis junk food kayak gitu. Nah, jadi McDonald's itu perlu melayani makanan berkualitas tinggi. Soalnya pelanggan itu sekarang itu nuntut makanan yang berkualitas tinggi sama sehat. Sedangkan McDonald's itu spesialis junk food kayak gitu. Nah, dan kebutuhan McD itu juga perlu membuat perubahan beberapa item menu
intinya untuk memenuhi permintaan itu. Jadi McD itu mungkin kalau dulu itu sempat ada VJ burger atau gimana, jadi burger yang terbuat dari sayuran, nggak pakai daging-dagingan atau apapun, jadi patty-nya itu menggunakan jamur gitu. Jadi itu kan ramah banget toh buat yang vegetarian ataupun yang lagi diet kayak gitu, itu yang dicari orang-orang. Nah terus selanjutnya struktur perusahaan itu membengkak dan rumit. Jadi ini ada beberapa alasannya. Resiko apa yang dihadapi McDonald's masa depan? Ini yang pertama, McDonald's itu terlalu junk food, tapi mereka udah mengeluarkan inovasi waktu itu. Mungkin sekarang ya masih ada, saya kurang tahu. Terus yang kedua itu perusahaannya itu strukturnya membengkak, terus rumit. Perusahaannya tuh kayak berencana buat tinggalin lapisan manajemen itu buat merampingkan operasi. Kayak balik lagi kayak tadi tuh, mereka tuh mengesampingkan manajemennya dulu buat mendahulukan pengoperasian perusahaannya kayak gitu. Terus selanjutnya itu organisasi mereka menjadi nggak efisien, jadinya nggak punya akuntabilitas yang jelas. Mereka juga harusnya tuh jalanin hal-hal yang sedikit lebih worth it untuk perusahaannya gitu. Terus McD itu juga lambat bereaksi terhadap perubahan selera dan kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan itu maunya itu pengalaman restoran yang lebih progresif ketimbang apa yang ditawarkan McD saat ini. Jadi perusahaan itu perlu lebih cepat sama inovasi dan cerdas dengan mengambil resiko. Jadi menurut pelanggan itu McD itu terlalu nggak mau ngambil resiko. Mereka itu terlalu monoton, jadi mereka cuma mau memperluas, mereka kurang berinovasi kayak gitu. Ya sekian, terima kasih.